ini nanti tentang quality of service, saya sampaikan materinya dulu, Anda pahami, terus setelahnya saya sampaikan kisi-kisi tentang UTS, ya, atau soalnya sekalian ya, sama clue-cluenya ya. Terus nanti apa itu Anda fokus kerjakan yang UTS. Ya. Jadi yang pertama ya, kita bahas tentang simple queue ya nanti ya. Untuk burst nanti di pertemuan berikutnya langsung praktek nanti ya. Jadi quality of service ya, itu salah satu fitur ya yang bisa dijalankan ya di Mikrotik itu tentang quality of service itu adalah fitur queue ya. Di sini yang dilakukan nanti dapat melakukan pengaturan alokasi bandwidth bagi setiap komputer user. Harapannya nanti dengan menerapkan manajemen bandwidth ini nanti itu kita bisa meningkatkan kualitas layanan di jaringan. Nah, makanya namanya quality of service. Yang dilakukan nanti apa ya? Mengatur penggunaan bandwidth-nya ya, terutama untuk upload-nya sama download-nya ya. Terus bisa juga misalkan kita terapkan aturan ini diterapkan di waktu seperti apa ya, misalkan di jam kerja ya. Jadi jam kerja ya berarti aturan ini diterapkan di hari Senin sampai Jumat ya, misalkan kayak gitu, terus jam 8 sampai jam 4 kayak gitu ya. Terus nanti ada juga ya yang burst ya, itu mengatur burst time-nya ya, burst limitnya berapa ya. Ada juga yang Q3 ya, itu fitur Mangle ya, tapi di firewall ya, berkaitan dengan fiturnya firewall Mangle, tapi ya termasuk pengaturan ini ya. Jadi ada dua cara ya yang utama ya, dalam menjalankan queue ini ya, yaitu yang pertama dengan simple queue. Ya, simple queue itu ya menunya di queue tadi. Ini cara yang termudah untuk melakukan pengaturan bandwidth ya, bisa diterapkan di jaringan yang berskala kecil sampai menengah. Nah, nanti yang dilakukan apa itu? Mengatur ya pemakaian bandwidth upload sama bandwidth download-nya pada setiap user. Ada lagi yang lebih rumit, yaitu namanya 3Q ya. Itu diterapkan di fitur yang lain tapi ya, bukan di Q ya. Kalau di Mikrotik di fitur yang lain, bukan fitur Q ya. Itu menggunakan Mangle ya, menggunakan Mangle bagian dari menu firewall ya. Nah, terus untuk ininya, untuk model penerapannya itu ada dua rate ya, atau dua cara ya. Itu yang pertama itu adalah CIR atau Committed Information Rate ya. Merupakan alokasi bandwidth terendah yang bisa didapatkan oleh sebuah komputer jika traffic jaringannya sibuk. Jadi seburuk apapun kondisi jaringannya ya itu kayak komitmennya dari pengelola jaringannya terhadap usernya itu paling tidak dia mendapatkan nilai itu ya, nilai rate itu ya. Ada juga yang cara kedua, nanti ada contohnya ya, contoh sederhana ilustrasinya ya. Yang kedua, maksimum information rate itu apa? Merupakan alokasi bandwidth maksimum yang bisa didapatkan oleh sebuah komputer user. Jadi kondisinya misalkan kayak sekarang ya, kalau kondisi normal itu misalkan sebuah perusahaan nyewa kapasitas link ya dari ISP untuk 50 orang misalkan ya. Pegawainya ada 50 gitu. Terus karena sekarang ada pandemi, maka yang masuk mungkin setengahnya atau sepertiganya gitu ya. Nah, maka nanti yang masuk itu ya itu bisa mendapatkan alokasi yang lebih baik, alokasi bandwidth yang lebih baik. Itu bisa kita atur ya.
Karena kenapa? Karena kan idle ya. Biasanya alokasinya untuk user lain karena user lainnya tidak aktif ya, WFH, maka dia bisa mendapatkan alokasi tadi. Ya. Nah, ini contoh sederhananya untuk yang skenario yang pertama ya. Misalkan di sini untuk contoh ya sebuah institusi gitu ya, langganan internet ke ISP ya, itu 1 mega untuk download, 1 mega untuk upload kapasitasnya. Katakan di sini di perusahaannya itu punya 4 PC yang fix ya, atau 4 user gitu yang fix ya, 4 pegawai. Katakan kayak gitu. Nah, berarti kalau kita terapkan CIR ya kira-kira kayak bandwidth itu dibagi 4 ya. Maka diperoleh ya masing-masing 256, 256, 256. Jadi jaminannya ya sesibuk apapun kondisi jaringannya itu nanti diharapkan ya setiap usernya di dalam institusi tersebut itu dapat 256 kbps. Atau mungkin di bawahnya ya. Untuk menjaga kualitas mungkin di bawahnya atau kalau di atasnya nggak mungkin ya. Itu kecuali kalau kondisinya nanti MIR ya. Ini ada yang idle, langsung aja ya ke MIR ya. Akan kondisinya sama ya. Ini prinsip yang kedua ya. Kondisinya sama, tapi ada user yang tidak aktif ya. Ya. Misalkan ini WFO, PC1 WFO. Yang lain WFH. Ya. WFH. Ini juga WFH. Maka mungkin bisa di set juga ya limitnya ya, maksimal rate-nya itu bisa 1:1 dengan yang dilanggani ya, dengan dia belinya dari SP ya, bisa 1 mega ya. Atau mungkin di bawahnya mungkin 512 itu kan berarti nanti ada 512 yang idle. Nah, ini tapi semuanya tergantung kebijakan yang diterapkan oleh admin jaringannya. Biasanya itu melihat apa ya di lapangan seperti apa ya kondisinya ya. Ada berapa user, tipikalnya kayak gimana ya, usernya itu bagaimana. Misalkan untuk user yang memang perlu butuh bandwidth besar, misalkan yang handle aplikasi ya. Misalkan aplikasinya harus aktif atau uptime-nya 99% ya, maka ya bisa dialokasikan bandwidth yang lebih besar di user yang membutuhkan tadi ya. Kalau yang lain misalkan hanya untuk browsing ya, maka bisa dialokasikan yang lebih besar untuk yang tadi yang butuh benar-benar kapasitas yang besar. Nah, itu contohnya ya. Terus nanti di implementasinya ya di Mikrotik itu kita menggunakan menu queue ya, menu queue. Itu jadi bentuk paling sederhananya dari QoS itu simbol queue ya. Nanti yang kita lakukan adalah kita dapat melimit upload-nya klien ya, download-nya klien atau mungkin totalnya ya, kita limit. Nanti yang dilakukan itu kita kasih nama ya, nama, rule-nya kan semacam rule ya. Rule terus kemudian target address-nya ini yang kena rule-nya itu ya, apakah sebuah IP tertentu atau satu subnet ya gitu ya, sesuai kebutuhan ya. Itu yang wajib diisi ya. Yang wajib diisi. Terus ini sebentar. Yang perlu Anda tahu atau yang perlu Anda ingat bahwa urutan rule-nya di simple queue itu sangat penting. Jadi misalkan ya kita bikin satu rule simple queue ya. Rule 1, rule 2, rule 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti mikrotiknya itu bacanya kayak aturan di firewall. Mungkin dulu sudah pernah praktek ya yang firewall ya, bikin rule misalkan chain input ya, ada yang di drop, ada yang di accept ya. Itu urutan peletakan rule-nya itu penting ya. Jangan sampai
Anda terbalik ya. Misalkan Anda punya rule yang spesifik, punya rule yang general ya. Bagaimana penempatannya? Ya, yang spesifik itu tempatkan lebih dulu ya daripada yang general, ya, yang umum. Kalau Anda terbalik melakukannya, ya nanti misalkan yang umum dulu ya, Anda membatasi traffic tertentu. Nah, misalkan hanya boleh lewat SSH, yang lain itu yang aturan yang pertama, yang lain semuanya, yang lain diizinkan. Ya. Ada 2 aturan gitu. Anda kalau terbalik ya melakukan apa itu berarti kena rule yang semua diizinkan dulu. Ya berarti nanti yang dibatasi hanya SSH itu tidak jalan ya, tidak jalan. Ini sama kayak di firewall ya. Kalau di queue ini ya simbol queue ini. Jadi rule-nya ini misalkan kita punya Q1 ya, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, itu jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan ada yang spesifik ya tempatkan lebih dulu ya. Misalkan rule spesifiknya untuk IP ini dibatasi ya. Tapi rule umumnya semuanya diberikan bandwidth yang unlimited. Nah, itu kalau bandwidth unlimited ditaruh di Q1 ya tadi yang dibatasi nggak kena ya. Jadi diingat-ingat ya ini jangan sampai terbalik. Nah, nanti kalau di Winbox ya itu dilakukan lewat menu ini, menu Q, kemudian ada simbol Q ya, ditambahkan. Nah, nanti ada new simple queue. Nah, ini Anda tinggal isi ya. Namanya terserah ya. Ini custom ya, terserah hanya sekedar nama. Kemudian, nah ini yang penting targetnya. IP tertentu atau subnet ya yang mau dibatasi ya. Terus nanti ada burst ya. Nanti ada time ya. Nah, ini time juga bisa diterapkan ya. Nah, kemudian nanti ininya sama ini tambahan tapi ya, yang setelah target tadi ini, di limit berapa. Ya. Nah ini contohnya ya, misalkan kita buat aturan Q1 ya namanya, targetnya IP 192.168.100.196 ya, spesifik berarti ya IP tertentu ya, terus dibatasi target uploadnya itu 128, target downloadnya 128. Ya, kayak gitu. Atau kita juga bisa melimit satu subnet, satu network. Ya, itu juga bisa. Nah, berarti kita berikan subnetnya, network ID-nya, terus subnetnya. Ya, ini kalau misalkan tadi kan itu yang CIR ya, kayak yang CIR itu berarti penerapannya. Terus yang MIR ya, itu berarti ada di tab advance ya, di tab advance itu di tab advance ya. Nah, nanti diisi di sini limit add. Nah, itu kayak maksimalnya berapa? Sebenarnya berapa? Di Mikrotik itu sudah ada pilihannya ya. Jadi tidak masukkan minimal minimal masukkan nih angka gitu ya, tapi sudah di ada nilai-nilainya 128, 256, 512 ya, 1M gitu ya. Jadi tinggal pilih ya. Atau unlimited. Oke. Terus nah ini misalkan rule-nya ini mau diterapkan ya saat jam kerja ya, berarti pilihan time itu kita aktifkan yang di bawah ya. Misalkan kita mau terapkan di hari kerja, berarti kan Senin sampai Jumat ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ya, jamnya jam 8 sampai jam 6. Nah, berarti rule Q1 ini diterapkan di jam kerja ini. Nanti selain hari itu, Sunday dan Saturday itu enggak, Minggu dan Sabtu tidak terapkan ya, jadi tidak kena, enggak jam kerja, misalnya kayak gitu ya. Terus itu tadi aturannya ya, sederhana ya.
Sama satu lagi yang terakhir nanti di destinasi, ya, DST-nya itu. Nah, bagaimana cara monitoringnya ya? Monitoringnya itu kita bisa lihat di tab selanjutnya di statistik ya. Dan di statistik ini kelihatan target upload-nya berapa, target download-nya berapa. Ya. Nah, itu nanti kelihatan rate-nya berapa. Ya, ya biasanya misalkan kita limit gitu ya, nanti pemoni dia bisa dapat maksimal ya kayak gitu ya di kisaran itu. Ya, misalkan kita limit untuk upload sama downloadnya 512. Misalkan bandwidth-nya memang besar ya, jadi nanti dia maksimalnya segitu. Ya, atau mungkin lebih kurang segitu. Ya, nggak persis ya kadang ya lebih kurang segitu. Jadi misalkan bandwidth-nya bisa sampai 1 mega ya, tapi kita limit 512 ya berarti upload sama download-nya ya di kisaran itu maksimal ya. Bisa naik turun kan ya. Tapi untuk maksimalnya kita batasi di mana ya di kisaran itu. Ya. Bisa lewat statistik untuk monitoring ya. Bisa di tab traffic ya. Nah, ini ada chartnya gitu ya. Terus bisa juga dimonitor di interface ya. Jadi kita terapkan di mana rule-nya. Kalau misalkan diterapkan di hotspot gitu ya, di interface wireless ya, berarti kita lihat interface WLAN-nya, ya, wireless LAN-nya. Ya. Atau juga pakai tool ya, namanya Torch ya. Itu di menu tools ya. Pakai Torch itu interface yang dimasukkan ya. Atau juga kita simpan ya dalam bentuk grafik. Berarti dengan MRTG ini ya. Kayak semacam MRTG ya, dengan graphing ya. Nah, itu bisa kita simpan ada di sini ya, letaknya di tool terus graphing ya. Itu disimpan setiap berapa menit gitu ya. Terus nanti kita pilih rule-nya tadi ya, Q1, lalu address-nya tadi ya, target address-nya tadi. Nah, terus nanti muncul ya. Dia akan bikin grafik setiap 5 menit daily. Nanti kelihatan daily-nya, weekly-nya ya kalau kita simpan terus ya. Gitu. Yang terakhir tadi selain target ya itu adalah destinasi ya, destinasi. Jadi selain targetnya jadi komputer usernya ya kita bisa menambahkan juga destinasi dari komputer kliennya tadi, komputer usernya tadi. Misalkan dia browsing ke situs tertentu gitu ya. Itu bisa kita batasi. Atau ke server tertentu kita batasi bisa. Ini rule yang spesifik mungkin ya. Misalkan ya saat di apa itu jam kerja ya agar tidak menurunkan produktivitas yang akses ke apa itu sosial media ya itu dibatasi ya. Berarti misalkan ke Twitter ya kita cari apa itu IP-nya Twitter ya kita bisa kita masuk ke kita masukkan ya destinasinya di situ IP-nya. Nanti kita batasi ya. Kayak gitu ya. Nah, bisa dikombinasikan. Jadi selain targetnya bisa destinasinya. Nah, itu kira-kira untuk simple queue ya. Nah, nanti tapi prakteknya kita setelah UTS saja ya. Nanti modulnya saya kasih setelah UTS ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, monggo. Jadi ini termasuk yang mudah ya, yang tidak terlalu rumit apa aturannya ya. Jadi tinggal kita bikin rule-nya, targetnya, kita limit berapa, ya. Terus diterapkan kapan. Nanti ada tambahannya mungkin burst. Ya. Kalau burst itu ada perhitungannya, tapi ya nanti ya ada burst limitnya, ada threshold-nya, gitu. Terus nanti bisa dilimit sampai berapa, gitu. Lebih kompleks sedikit daripada simple queue. Kalau simple queue ini ya flat ya, sudah flat. Misalkan kita batasi, nah ini max limitnya 128 ya wis dia maksimal upload sama downloadnya di kisaran itu ya. Mungkin tidak persis ya, tidak selalu persis ya, tapi di kisaran itu nanti dibatasi. Ada pertanyaan sebelum ke yang UTS? Silahkan. Belum, Pak. Belum ya, kalau belum saya langsung kasih
ininya yang UTS ya. Belum saya buka ya saya. Nanti sudah saya upload juga ya di Classroom ya. Bisa Anda buka ya. Biar paham ya. Jadi nanti Anda praktekkan ya UTS-nya ya. Itu ini sudah saya kasih dulu ya. Saya kasih gambaran ya tugasnya ini di awal-awal ya. Nah, nanti Anda bikin skenario kayak gini kira-kira. Ada 3 router ya. Masing-masing router terhubung dengan satu sama lain ya, lewat ETH1 dan ETH3-nya. Terus masing-masing router tersebut juga terhubung ke PC ya, lewat ETH2. Nah, ini jangan sampai keliru ya waktu mengkonfigurasi ini ya. Terus nanti kalau secara fisik ya kira-kira kan kayak gini ya. Ini ada ETH1 ya. Ada ETH1, ini nanti connect ke router yang lain ya. Ini juga connect ke router yang lain ya. Nah, yang ke bawah ini itu connect ke PC-nya ya. Nah, tapi ada aturan di situ yang perlu nanti Anda terapkan ya. Aturannya bagaimana? Saat memberikan IP ya Ether 2 dari mikrotiknya itu aturannya adalah IP-nya harus 10xG24. Terus laptopnya ini /24 ya ini nanti ya. Soalnya nanti yang di mikrotiknya /30 biar beda ya. Nah, itu nanti XY-nya itu bagaimana ya. Kalau biasanya ya kondisi normal praktek di lab gitu ya, itu X-nya itu biasanya barisnya ya, deretnya. Anda deretan keberapa dari lab ya. Ada 4 kan biasanya, ada 4 deret kan. Nah, itu X-nya. Terus Y-nya itu setiap deret itu misalkan ada 3 orang. Itu berarti Y yang paling kiri misalkan ya, yang paling kiri yang dari depan ya. Yang pertama dari depan tuh Y-nya 1, Y-nya terus yang tengah 2, Y-nya 3. Tapi karena kita prakteknya pakai GNS, maka saya ganti gini ya. X-nya itu adalah kelas Anda. Terus Y-nya itu Y yang pertama itu nomor absen Anda. Terus Y yang kedua itu nomor absen plus 1, Y yang ketiga itu nomor absen plus 2. Ya, gitu. Nah, itu nanti penting untuk ngasih IP di Ether 2 mikrotiknya sama laptopnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kira-kira nanti topologinya kayak gini. Saya gambarkan aja ya. Nah, pakai PC yang satunya ya, biar bisa gambar ya. Oke ya, jadi nah kayak gini ya. Tadi ada X, ada Y ya. Jadi kita punya 3 router ya. Jadi R1, kemudian R2, kemudian R3. Nah, router-router ini terhubung ya. Gini ya. Terus yang ke bawah ya, itu juga terhubung ke BPJS ya. Lewat ETH2, semuanya harus lewat ETH2 ya. Nah, sudah. Nah, ini Anda perhatikan yang pertama ya di sini. Nah, di sini networknya. Networknya yang pertama adalah ya. Nah, di sini semuanya harus sama nanti Anda saat bikin topologi ya. Sini ETH1, ETH3, ini ETH2. Ini ETH1, ETH3, ini ETH2. Semuanya gitu ya. Sama ya di sini ya. Terus jadi sudah saya kasih clue ya. Ini enggak, jangan ngawur ya. Ya, networknya yang di sini itu adalah
172.16x0/30. Nah, sebenarnya tapi 30 ya. Tadi X-nya adalah kelas Anda. Jadi kelas D itu X-nya berarti sama dengan 4. Terus Y-nya sesuai nomor absen. Ya. Nah, maka network yang di sini ya, yang pertama ini ya, antara router 1 sama 2 ya, itu adalah IP-nya berapa? 172.16.40/30. Nah, ini networknya ya. Nah, terus ngasih IP interface-nya bagaimana ya? Maka Anda lihat di situ ya, Anda lihat di situ SAS 30. SAS 30 itu kan berarti ada yang tahu bagaimana? Kalau SAS 24 itu kan berarti ada 256 IP kan ya. 0 sampai 255 ya. 0-nya network, 1 sampai 254 itu hostnya, 255 itu broadcast-nya. Tapi kalau SAS 30 itu ada 4. Berarti kan 0, 1, 2, 3. 0 itu net address-nya, 1, 2 ini host ya. Nah, ini broadcast. Nah, berarti untuk network ini nanti ya kasih di sini baru masukkan. Berarti yang di sini IP-nya adalah 72.16.41 ya, plus 30. Nah, di sini 42 gitu. Nah, terus seterusnya sama ya. Di apa? Detailkan kayak gitu ya. Kalau yang di sini networknya adalah X-4 ya, 130. Maka IP-nya berapa? Ya 4, 5, 6, 7. Nah, ini range-nya ya. 4 itu network-nya, terus yang 7 itu broadcast, berarti yang di sini itu 5 ya, 45. Yang di sini 46. Terus yang di atas itu network-nya adalah titik 8. Berarti di sini 8, 9, 10 ya. Berarti di sini 9, di sini 10. 11-nya broadcast. Ya, gitu. Nah, nanti Anda kasih IP kayak gini ya. Terus yang ETH2 ya, itu tadi ETH3 dan ETH1 ya, berkaitan dengan itu. Terus yang ETH2 bagaimana? ETH2 itu untuk yang router itu adalah IP-nya 10XY254, jelasnya 24 tapi di sini ya. Isinya 10XY.1 +24 ya. Nah, berarti untuk router 1 misalkan berapa IP ETH2-nya? R1 ETH2 berarti 10 X-nya berapa kelas Anda? D4 ya. Y-nya misalkan nomor absen 20. Berarti yo 20 ya. Titik 254 ya. Ini ETH2 ya. /24. Isinya isi 1 ya. Berapa? 10 4 20 1 ya, plus 24. Nah, itu. Nah, aturan ini ya, aturan yang di sini ya. Aturan yang saya orange ini ya. Terus nanti yang ETH2, R2-nya juga sama ya. R2, ETH2 sama dengan berapa? Berarti 10, 4, 21. Ya, tadi kan nomor absen plus 1 ya, untuk yang visi 2 ya. Berarti kan 20 plus 1. Terus titik 254. Ya. 254. /24. Isinya berapa? 10, 4, 21, titik 1, /24. Nah, itu dan seterusnya. Ya. Nah, terus setelah dikonfigurasi semua, berarti nanti setiap router, ini kalau ada pertanyaan monggo ya ditanyakan ya. Langsung nyala nggak apa-apa ya. Jadi setiap router nanti punya 3 ADC ya, 3 yang terkonek langsung. Ya. Berarti setelahnya Anda konfigurasi, yang dilakukan adalah Anda lakukan routing.
Nah, tapi syaratnya routingnya nanti harus satu arah ya. Routingnya harus satu arah. Nah, kayak gini. Nah, buat routing ke kanan satu arah. Jadi gateway-nya ke kanan semua. Jadi misalkan ya R1, R2, R3 ya. R1, R2, R3. Nah, connect, connect. Ini ke PC, PC, C. Ya. R1 ya, R1 itu sudah terhubung langsung ke jaringan yang di sini, ya. Di sini sama di sini. Ya. Berarti dia belum connect ke jaringan di sini, yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, berarti tugas Anda setelah tadi mengkonfigurasi IP-IP-nya itu ngerouting ke sini, dan ke sini. Ya. Semuanya ke kanan ya. Ini sudah enak ya, nggak bingung. Nah, yang kedua ya, saat di router 2 itu sudah connect langsung ke jaringan sini dan di sini. Ya. Berarti yang belum connect satu ya, ke sini ya, atasnya ini ya, ke atas ini gambar 2 sama ini nih turun 3 ya. Ya. Tapi ada aturannya bahwa routingnya itu buat satu arah ke kanan. Jadi gateway-nya kalau misalkan ke sini ya, ini sudah jelas di sini ya gateway-nya ya. Ke sini juga ke sini. Nah, tapi masalahnya kalau di sini kan itu bisa lewat ke kiri ya, tapi jangan ya. Tetap gateway-nya ke kanan. Ya, ke kanan. Jadi gateway-nya di sini semua untuk router 2. Ya. Waktu yang routing ke sini tetap gateway-nya yang di sini. Ya. Jadi biar satu arah. Yang terakhir R3 juga gitu ya. R3 itu yang sudah connect ke jaringan 1, 2, 3, yang belum ini 1, 2, 3. Nah, maka Anda tinggal mengkonfigurasi yang ini. Yang 1, 2, 3. Nah, nanti kalau sudah semua baru di ping. Ya. Nah, terus yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah ya, Anda implementasikan tadi ya topologinya, Anda konfigurasi, Anda jalankan, Anda demokan. Ya. Yang dikumpulkan itu dalam bentuk video nanti ya. Dalam bentuk video itu berupa screen capture, terus ada gambar Anda di situ. Anda screen recording gitu ya, sama Anda di situ mengasih penjelasan. Ya. Videonya maksimal 15 menit. Ya. Terus nanti diupload di YouTube, yang dikumpulkan di Classroom itu linknya, ya, link hasil Anda demo tadi, ya kayak gitu. Sembarang toolnya ya untuk membuat videonya ya. Misalnya kalau yang mudah ini kayak pakai Zoom ini mudah ya. Anda tinggal create Zoom apa bikin new ya, new meeting, terus langsung screen recording sama direkam ya. Apa di share screen sama screen recording sudah tinggal ngomong. Didemokan ya. Sudah nanti diupload linknya yang dikumpulkan. Terus deadline-nya kapan? Deadline-nya nanti saat di minggu UTS, ya, berarti minggu depan, ya. Dari Rabu, ya maksimal. Ya. Jadi Anda mulai bisa nyicil dari sekarang, ya. Nanti itu deadline-nya ke depan itu. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini, monggo silahkan. Kalau ada yang bingung, ya. Jadi diikuti aturan-aturannya ini tadi ya. Linknya seperti routingnya satu arah ke kanan, ya. Terus dalam ngasih IP itu ada aturannya, diikuti. Ya. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Ini nanti saya rekam ya, ini tadi kan saya rekam ya, terus nanti saya kasih ya, saya kasih linknya, saya upload terus saya kasih linknya di YouTube ya. Terus ini ya jangan lupa ya saat GNS ya kadang mungkin ada
problem, nggak bisa menjalankan BPJS-nya. Sarannya ya seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi lalu lakukan run as administrator ya untuk ininya apa GNS-nya. Terus saat ngeplay itu jangan langsung di play semua. Ya. BPJS-nya itu belakangan saja. Ya. BPJS-nya ya belakangan saja. Itu nanti biar kadang kalau di play langsung ada yang nggak jalan biasanya. Terus apalagi ya? Oh ya itu apa Defender, firewall itu dimatikan ya, antivirus dimatikan. Kadang nyantol di situ. Terus sama yang terakhir saat ngerjakan proyeknya ini jangan parsial ya. Parsial itu maksudnya misalkan sekarang ngerjakan router 1 dulu disimpan, besok dibuka lagi dikerjakan lagi. Kadang kayak gitu, kadang error ya. Jadi sekali jalan langsung beres, dah ya. Jangan atau mungkin jangan misalkan ngerjakan R1 router 1 terus ngerjakan ngoding yang lain baru kembali lagi, kadang gitu aja di save ya terus error kadang. Makanya jangan diselani ya kalau bisa ya, biar untuk menghindari BPJS-nya tidak bisa diakses. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin monggo. Silahkan kalau ada yang masih bingung. Ada enggak? Pak, mau Ya. tanya Pak. Ya, silakan. Itu tugas, jadi yang direkam itu hasilnya sama Hasilnya. penjelasannya, iya Pak? Ya, hasilnya kan nanti misalkan sudah konfigurasi gitu ya tunjukkan IP Hasilnya. address-nya atau mungkin IP root print gitu nggak apa-apa kan sudah dikonfigurasi IP-nya sudah dikonfigurasi routing-nya kan sudah baru di ping gitu ya. Kalau misalkan tadi sudah sudah jalankan tips-tips dari saya tetap nggak bisa di PC-nya gini ya, di PC-nya ini tidak bisa ya, di PC-nya ini tidak bisa ya, di PC-nya ini tidak bisa ya, paling tidak Anda ping misalkan PC-nya gagal gitu ya, PC-nya gagal. Paling tidak Anda ping yang di sini, yang ETH2-nya. Misalkan dari sini ya, di sini sudah di routing, yang di sini kok gagal, atau BPJS-nya error, paling tidak ping yang di sini. Yang satu, pokoknya yang satu jaringan itu. Solusinya itu, ya. Iya. Gitu. Terus jangan lupa tadi yang networknya di mikrotik-mikrotiknya itu /30. Ya. Kalau yang turun ya, yang di sini ya, di mikrotiknya itu 130 ya. Yang ini ETH2 ya, sama PC dan PC ya, itu /24. Nah, itu sudah beda nanti ya. Jangan lupa. Ada yang lain? Enggak? Pertanyaan? Videonya jangan lama-lama ya, maksimal 15 menit aja. Ya. Jadi nanti Anda bisa kira-kira lah yang dimasukkan apa. Anda mulai demonya waktu kapan. Mungkin kalau dari awal kan mungkin terlalu panjang ya. Jadi ya paling nggak setelah konfigurasi PC-nya, terus nambahkan routing, gitu. Mungkin mulai nambahkan routing, terus waktu ngeping ya itu. Sama dikasih penjelasan. Ya, Anda mau menjelaskan apa, monggo. Ya. Ada yang lain mungkin monggo, silakan. Yang bingung mungkin kalau yang lain masih bingung mau memahami dulu nggak apa-apa ya. Sudah saya upload, nanti sambil dibaca lagi sambil lihat videonya kuliah ini. Kalau masih bingung ya, terus ngerjakan baru muncul pertanyaan mau ditanyakan ya. Gitu. Ada enggak yang lain? Silahkan. Belum saya tutup ya. Masih belum Pak kayaknya. Masih belum ya, ya wes nanti mungkin dipahami dulu ya. Nah, dipahami dulu. Nanti kalau munculnya belakangan setelah ngerjakan ya nggak apa-apa ditanyakan di WA aja. Ya. Ini saya sampaikan sekarang biar nanti ya dikerjakan seminggu ini ya, nanti minggu depan Anda bisa UTS yang lain ya. Kalau ada beban yang lain ya paling tidak sudah berkurang satu ya di
Pak di minggu ini sudah bisa mengerjakan UTS-nya manajemen Jargon. Ya wes, ya kalau ada yang nggak ada yang tanya ya, saya akhiri. Gimana? Nggak ada? Belum, Mbak. Ya wes. Oke. Ya wes. Yang lain ya nggak ada ya? Belum, Mbak. Ya wes. Nggak ada, nanti ini saya download dulu ya, nanti rekamannya terus saya upload di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya di Classroom, dicek aja di Classroom nanti. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya akhiri ya kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.